Tubuh bisa saja hancur dan lenyap dimakan usia, tapi ide dan pemikiran kita akan kekal selamanya. Jika Anda ingin dikenang selamanya, maka sumbangkanlah ide dan pemikiran Anda selama hidup di dunia ini. Jadi terkadang apa yang kita anggap bertentangan itu sebenarnya dia adalah sesuatu yang satu. Dia tidak berada pada posisi benar. Katakanlah seperti misalnya siang dan malam. Siang dan malam itu bukan sesuatu yang meskipun berbeda, tetapi dia bukan dua hal yang masing-masing memiliki eksistensi. Siang punya eksistensinya sendiri keberadaannya, dan malam juga memiliki eksistensinya sendiri, keberadaannya sendiri. Tidak. Tapi dia adalah satu kesatuan. Saya sering suka memandang hal seperti itu dengan cara bahwa itu satu objek yang mengalami degradasi. Jadi siang malam itu adalah satu cahaya yang mengalami degradasi. Jadi intensitas cahaya yang turun gitu. Jadi siang itu adalah cahaya yang terang, cahaya yang intensitasnya tinggi, kemudian ketika dia mulai meredup, semakin redup dan pada akhirnya gelap, itu yang kemudian disebut sebagai malam. Cahaya yang intensitasnya sangat rendah. Jadi gelap itu sendiri adalah cahaya kegelapan. Atau contoh lain misalnya antara cinta dan benci. Ini juga bukan dua hal yang berbeda, yang seolah-olah dia adalah sesuatu yang berlawanan. Masing-masing memiliki eksistensi keberadaannya sendiri-sendiri, tapi dia adalah satu kesatuan. Makanya tidak bisa orang cinta dan benci sekaligus pada saat yang sama pada satu objek. Misalnya ini ada seseorang yang kita cintai pada detik ini, dan kemudian pada detik ini juga kita benci sama dia, itu tidak bisa. Makanya kalau itu yang dimaksud dengan lagu, dulu ada lagu dulu yang benci tapi rindu, tak benci tapi rindu. Kalau itu dia pada satu objek dan itu terjadi bersamaan, itu nggak bisa. Kalau itu yang dimaksud berarti lagu itu tidak memiliki landasan filosofis, atau paling tidak yang menciptakan lagu itu kerangka berpikirnya tidak jelas. Karena cinta dan benci itu juga adalah satu kesatuan. Jadi yang mengalami naik turun gitu. Nah, bisa kalau misalnya kita cinta pada detik tertentu, kemudian pada detik berikutnya kita jadi benci. Tidak boleh terjadi secara bersamaan gitu. Kita harus membiasakan cara berpikir seperti ini, karena ini yang kita sebut sebagai sebenarnya cara berpikir tauhid. Pada tingkat tertentu yang lebih tinggi, semua sebenarnya yang ada di alam semesta itu satu. Ini yang kemudian kita kenal dalam sebagai konsep wahdatul wujud, konsep tauhid. Sekarang kalau saya teman-teman, Tuhan itu tidak pernah menciptakan yang namanya benci. Iya kan? Tuhan hanya menciptakan cinta. Tuhan hanya menciptakan cinta. Nah sekarang saya tanya, kalau benci itu sesuatu yang baik atau buruk? Benci ya buruk, toh? Ada kebencian yang baik. Terus sekarang, dulu pernah kita sepakat bahwa Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang buruk. Loh, Tuhan baik, tidak mungkin sesuatu yang baik tidak mungkin menciptakan yang tidak baik. Sekarang kalau benci itu ada,
Berarti Tuhan menciptakan yang tidak baik. Jadi sebenarnya yang ada itu cinta. Cinta pada tingkat-tingkat yang rendah itu yang kemudian kita definisikan sebagai benci. Ini juga saya kira teman-teman, supaya kita ini dapat mengurangi benci itu kita kepada orang lain. Jangan sedikit-sedikit benci ya, karena benci kan tidak ada sebenarnya.